Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini akan kami bacakan tentang wasiat takwa yang terdapat dalam muqaddimah kitab Nashaikhud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa man astaqu minallahi hadisa wa man astaqu minallahi qila. Wa man astaqu, dan siapakah orangnya yang lebih benar minallahi dibanding Allah, apanya, hadisan, ucapannya. Tentunya tidak ada ya. Tidak ada seseorang yang omongannya, ucapannya lebih benar daripada apa yang Allah firmankan. Waman astaku, dan siapakah orangnya yang lebih benar minallahi dibanding Allah, apa kilan, ya, ucapannya. Jadi tidak ada seseorang atau siapapun yang lebih benar dalam ucapannya kecuali Allah, atau jika dibanding dengan Allah. Allah yang maha benar. Dan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwa itu pun juga bertingkat-tingkat ya. Maka setiap kita selalu diwasiatkan untuk berupaya meningkatkan kualitas takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi pesannya Allah kepada kita, ketika kita mati, upayakan agar mati dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana agar kita nanti bisa mati dalam keadaan Islam? Itu kita salah satunya harus istiqomah ya. Harus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah imannya. Insya Allah kalau begitu baru nanti bisa husnul khotimah. Karena sebagaimana kemarin dalam kajian Al-Hikam pernah kita sampaikan, secara umum orang itu akan mati dalam keadaan menurut apa yang paling banyak ia lakukan waktu masih hidup. Kalau waktu hidupnya istiqomah menjalani kebaikan, ya biasanya matinya pas lagi berbuat baik. Sebaliknya jika seorang itu aktivitas kesehariannya lebih banyak berbuat maksiat, maka ya bisa jadi nanti matinya pas lagi berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pesan ini selalu diulang-ulang menjadi rukun khutbah yang paling utama, yaitu pesan untuk bertakwa dan pesan untuk upayakan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan agama Allah, jami'an semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi kita semua walaupun berbeda-beda tetapi hendaknya tetap bersatu. Karena yang dilarang itu bercerai-berai. Berbeda itu boleh, bahkan bisa jadi perbedaan itu justru malah mendatangkan rahmat. Jika perbedaan itu terjadi di kalangan para ulama, ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku itu justru mendatangkan rahmat. Yang dimaksud ummati di situ adalah bukan umat-umat masyarakat yang awam, bukan, tapi para ulama. Karena jika yang berbeda itu para ulama, itu perbedaannya tetap masing-masing berdasarkan hadis
berdasarkan firman Allah hanya karena metode pemahamannya beda, ya, atau kondisi yang dihadapi berbeda, atau hidup di zaman berbeda, kemudian mereka berkesimpulan dengan kesimpulan yang beda. Tapi masing-masing berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itu kalau yang beda di antara para ulama. Yang menjadi masalah itu kalau yang satu ulama, yang satu bukan ulama. Itu bukan beda lagi, kalau itu ya orang ngawur itu, ya. Jadi kalau misalkan di bidang bangunan, ya, yang berbeda itu di kalangan insinyur bangunan, itu bisa jadi semuanya baik. Tapi kalau yang satu insinyur, yang satu petani, terus berbeda dalam masalah ilmunya insinyur, ya tentu yang petani tadi pasti keliru lah, dia bukan ahlinya. Nah, jadi Allah tidak melarang kita berbeda. Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Bagaimana agar perbedaan itu tidak menimbulkan cerai-berai? Ya harus toleransi, ya. Harus saling menghormati. Kalau memang nggak cocok, nggak sreg, ya nggak usah ikut, tapi jangan melarang, gitu aja, ya. Jadi kalau ada satu amalan kok kita nggak setuju, nggak cocok, ya nggak usah ikut. Tapi jangan kemudian melarang, apalagi menvonis, itu menyakitkan, ya. Udah nggak ikut, melarang, terus menvonis. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi cara yang bijak kalau memang kita tidak suka, ya nggak usah ikut, gitu aja selesai kan. Tapi jangan kemudian melarang. Karena mereka yang melakukan itu juga punya dasar, punya hujah, punya dalil. Yang barangkali memang dalilnya beda dengan yang tidak melakukannya. Jadi Allah berpesan kepada kita wala tafarroku, jangan bercerai-berai. Allah tidak berpesan wala tahtalifu, janganlah kalian berbeda-beda. Tidak, karena perbedaan memang sudah bukti kuasa Allah, ya. Jangankan di zaman kita, ketika Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat saja, di kalangan para sahabat itu juga sering berbeda. Tapi ketika mereka berbeda, mereka bisa mengadu ke Rasulullah. Dan kadang-kadang itu walaupun beda, semuanya dibenarkan. Ya, di zaman Rasulullah yang sering berbeda itu antara Abu Bakar dengan Umar. Sering berbeda itu. Tapi ketika diadukan ke Rasulullah, ternyata semuanya benar. Karena sama-sama alimnya, sama-sama solehnya. Nah. Wadhkuru nikmatallahi, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian, id kuntum a'daan, ketika kalian itu pada mulanya bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah mencondongkan, melunakkan hati kalian, di antara hati kalian, fa asbahtum, maka kalian menjadi binikmati, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, bersaudara. Jadi dulu masyarakat itu bercerai-berai karena mereka berbeda-beda suku dan kemudian mereka bermusuhan, ya, bermusuhan karena sering terjadi perang antar suku, kemudian sering terjadi tawuran, peperangan dan seterusnya. Nah, dengan datangnya Islam itu kemudian mereka bisa bersatu. Di Rasulullah itu ketika berdakwah di Mekah atau di Madinah menghadapi masyarakat berbagai macam jenis suku, ya. Mereka antar suku itu saling bermusuhan, tapi setelah mereka memeluk agama Islam, akhirnya mereka bisa bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratim minan nar, dan ketika itu kalian digambarkan seakan-akan sudah ada di pinggir jurang neraka, ya. Di pinggir jurang neraka, sehingga tinggal selangkah lagi udah kecebur. Tapi kemudian fa'anqadzakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian semua dari neraka tadi. Kadzalika, demikian itulah yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum pada kalian ayatihi, bukti-bukti kuasanya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang wasiat takwa. Kemudian di ayat yang lain lagi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Wal takum, dan hendaklah ada
minkum dari kalian ummatun sekelompok orang yang berkumpul menjadi satu. Umat itu bisa dimaknai satu orang, bisa dimaknai banyak orang, atau beberapa orang yang kumpul jadi satu juga bisa. Yang aktivitasnya umat tadi yad'una ilal khairi, setelah mereka berkumpul kemudian mereka sama-sama mengajak kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian mereka mencegah kemungkaran. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama perlunya umat Islam membentuk satu organisasi, ya. Karena jika dakwah itu dilakukan sendiri-sendiri itu tidak efektif. Sehebat apapun orang kalau sendirian, ya, itu tidak efektif. Tapi dengan berorganisasi, ya, di situ ada pembagian tugas, kemudian dalam organisasi itu juga terdapat beberapa orang yang punya keahlian yang beda-beda, itu akhirnya mereka bisa melakukan satu aktivitas yang sangat bermanfaat buat orang banyak. Maka dari dulu, ya, di kalangan umat Islam dimanapun dia berada pasti ada organisasi-organisasi, ya. Karena dengan berkelompok itu ya menjadi efektif tujuannya. Nah, setelah mereka berkelompok berorganisasi, aktivitasnya apa? Yad'una ilal khair, mengajak, berdakwah untuk melakukan kebaikan. Jadi yang pertama kali itu mengajak, Pak, bukan langsung memerintah. Berarti kalau mengajak itu memberi contoh, ya, jadi contoh. Bapak sudah tekun, istiqomah, jamaah, setelah itu baru ngajak temennya, itu pasti efektif. Tapi kalau Bapak sendiri nggak pernah datang terus nyuruh temennya atau ngundang temennya, ya nggak bakalan diikuti, nggak bakalan datang. Ya. Jadi kasih contoh dulu, ya. Kasih contoh dulu. Ya. Setelah dikasih contoh baru wa ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Ma'ruf itu kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Memerintahkan kebaikan juga dengan cara yang ma'ruf. Karena memerintahkan kebaikan dengan jika caranya tidak baik, maka kebaikan itu akan ditolak. Padahal yang salah bukan yang diperintahkan, tapi caranya memerintah. Ya. Terkadang orang-orang menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi karena caranya tidak baik akhirnya tidak efektif. Ya. Jadi cara itu sangat menentukan, ya. Cara itu sangat menentukan. Walaupun yang kita perintahkan kebaikan, maka caranya juga harus dengan cara yang baik. Ya. Menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik maka akan dianggap tidak baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Nah, nanti dalam penjelasan rinciannya itu juga ada pembagian tugas sesuai dengan kedudukan kita di masyarakat. Ya, terkait dengan mencegah kemungkaran itu tidak gerudak-geruduk, nah, itu tidak ada aturannya. Ya. Di hadis itu dijelaskan jika kita memang punya kekuasaan, kita sebagai orang yang berwenang, ya gunakan kekuasaanmu untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Makanya umat Islam juga harus ada yang jadi pejabat yang bisa bikin undang-undang. Dengan bikin undang-undang, dia bikin undang-undang yang mencegah kemungkaran, tidak hanya teriak-teriak di jalanan. Kemudian kalau dia bukan pejabat, bukan orang yang punya kewenangan bikin undang-undang, dia bisa memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya. Berikan usulan-usulan, ya. Kalau dia juga tidak bisa memberikan usulan, paling tidak ingkar dengan hatinya. Itu ada bagian-bagiannya. Enggak ngawur, modal semangat, terus alasannya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang terjadi malah kerusakan, tidak efektif. Itu akibat metode yang keliru. Metodenya yang keliru. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mau mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kaladzina seperti orang-orang tafarraqu yang mereka bercerai-berai. Wahtalafu, dan berbeda-beda, mim ba'di ma ja'umul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan yang terang benderang. Penjelasannya sudah jelas,
sudah terang kok mereka masih berbeda-beda, itu kan aneh. Pasti yang menjadikan berbeda itu ya karena masih dikuasai oleh hawa nafsu. Penjelasannya sudah cukup jelas, kok mereka masih berbeda. Berarti kan beda itu bisa muncul karena nafsu. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Jika penjelasannya sudah datang dengan terang benderang kemudian mereka tetap berbeda dan bercerai-berai, maka ancaman bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, berikut ini penjelasan dari firman-firman Allah tadi. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat yang hampir selalu dibaca dalam setiap khutbah. Ayat tersebut adalah amrun, perintah, minhu dari Allah azza wa jalla, li ibadihi kepada hamba-hambanya al-mu'minina yang beriman, bitaqwahu dengan bertakwa kepada Allah. Jadi ayat tersebut maknanya merupakan perintah dari Allah kepada hambanya yang beriman untuk bertakwa. Wa ka'annahu, dan seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a, sungguh telah mengumpulkan fit taqwa, di dalam takwa, mengumpulkan jami al khairatil ajilati wal ajilati, mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jadi mengapa ayat ini menjadi begitu penting? Mengapa wasiat takwa itu menjadi rukun dari khutbah? Karena di dalam takwa itu terdapat semua kebaikan, ya, semua kebaikan itu terhimpun dalam takwa. Jadi kalimat yang singkat hanya bunyinya takwa itu jika diurai itu isinya semuanya adalah kebaikan. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat itu ada di dalam takwa. Summa amara, kemudian Allah memerintahkan ibadahu pada hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman, biha untuk bertakwa, liyafuzu agar mereka semua beruntung. Di Allah itu sangat sayang kepada hambanya, ya. Allah pengennya hambanya itu semuanya selamat, semuanya untung, semuanya bahagia. Maka semua perintah Allah itu jika dijalanin akan menguntungkan hambanya, tidak menguntungkan Allah. Allah sudah maha segala-galanya. Kemudian larangan-larangan Allah ketika dijauhi, maka yang beruntung juga yang menjauhi ini hambanya, bukan Allah. Karena jika larangan Allah itu dilanggar, maka nanti yang dapat bahayanya juga si pelakunya itu sendiri. Jadi semua yang dilarang oleh Allah itu karena berbahaya. Nah, Allah sayang sama hambanya jangan sampai terkena bahaya, maka yang sesuatu yang membahayakan oleh Allah dilarang. Liyafuzu. Wa yadfaru, dan mendapatkan bima ja'alahu fiha, kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan di dalam takwa. Minal khairi, berupa kebaikan, wasolahi, dan kepatutan, wasa'adati, dan kebahagiaan, wal falahi, dan keuntungan. Semuanya itu Allah lakukan rahmatan, karena Allah maha pengasih, bi ibadi, pada hamba-hambanya, al mu'minina yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Sayangnya Allah kepada hambanya beriman tidak hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Kalau sayangnya Allah kepada orang kafir itu hanya di dunia, ya. Maka dalam kalimah basmalah ada ar-Rahman, ada ar-Rahim, itu beda Pak pengertiannya, ya. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, berlaku buat yang mukmin maupun yang kafir. Karena terbukti yang kafir pun di dunia juga dikasih kehidupan, dikasih nikmat, ya, dikasih kekayaan, dikasih kesuksesan, tapi mereka hanya mendapatkan di dunia. Sementara yang iman itu dapat kasih sayang dari Allah di dunia dan akhirat. Jadi kalau Ar-Rahim itu khusus untuk yang beriman. Kalau Ar-Rahman bisa untuk yang mukmin, bisa untuk yang kafir. Wa taqwa, dan takwa itu wasiatullahi, merupakan pesan Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, lil awwalina, buat umat-umat terdahulu, wal akhirina, dan umat-umat yang akhir.
Jadi wasiat takwa itu wasiatnya Allah yang sudah disampaikan sejak zamannya Nabi Adam, ya, sampai nanti umat terakhir yang hidup di dunia ini. Itu semuanya dipesan oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, walaqad waswainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad waswaina, dan sungguh benar-benar kami telah berwasiat alladzina, kepada orang-orang utul kitabah, yang diberi kitab, min qablikum, sebelum kalian umat Islam. Apa pesan? Wa iyyakum, dan juga pesan itu buat kalian. Apa pesannya? Anittaqullaha, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Kalau Allah menyebut dirinya kami, ya, itu ada dua kemungkinan maknanya. Pertama, untuk menunjukkan keagungan Allah. Jadi walaupun Allah itu esa, tunggal, tapi tidak menyebut dirinya saya, tapi kami. Makna kedua, sering terjadi dalam ayat Al-Quran ketika Allah menyebut dirinya kami, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu melibatkan makhluknya, ya, melibatkan makhluknya. Sehingga kami di situ isinya itu Allah bersama makhluknya, gitu loh. Misalkan kayak inna anzalnahu, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Itu maknanya bisa saja pertama, Allah yang Maha Agung menurunkan Al-Quran. Makna yang kedua, Allah bersama malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Jadi kami, yang kata-kata kami, ya, untuk Allah itu bukan berarti Allah itu banyak, itu bukan. Tapi Allah esa tapi Maha Agung, atau Allah dalam melakukan pekerjaannya melibatkan hamba-hambanya. Jadi Allah telah berwasiat kepada orang-orang yang telah Allah beri kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani yang asli, dan juga kalian orang Islam, anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Fama min khairin, maka tidak ada kebaikan ajilin yang spontan, wala ajilin dan yang nanti, dohirin baik yang tampak, wala batinin dan juga yang tersembunyi, ilawat takwa, kecuali takwa itu sabilun, merupakan jalan, musilun yang menyampaikan ilahi pada kebaikan, ya. Jadi tidak ada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, kebaikan yang tampak maupun kebaikan yang tersembunyi, kecuali kebaikan tadi harus disertai dengan takwa. Takwalah yang bisa menyampaikan seorang pada kebaikan tersebut. Tanpa takwa seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan. Wa wasilatun, dan menjadi perantara, mubalaghatun, yang menyampaikan lahu pada kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu takwa, perantara kebaikan juga takwa. Wa ma min syarrin, dan tidak ada keburukan ajilin yang di dunia ini yang segera, wala ajilin dan nanti di akhirat, zohirin yang tampak, wala batinin dan juga yang tersembunyi, ilawat takwa, kecuali adanya takwa itu khirzun, merupakan benteng, harizun yang menjaga, wahisnun dan pelindung, hasinun yang melindungi, lisalamati pada keselamatan, minhu dari keburukan. Jadi tidak ada keburukan baik di dunia maupun di akhirat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecuali takwa akan membentengi, menjaga, melindungi seseorang dari keburukan tersebut, sehingga orang tadi menjadi selamat. Wan najati, dan selamat min dororihi, dari keburukannya, dari bahayanya keburukan. Wa kam allaqallahul azim, dan betapa banyak Allah telah mengaitkan, ya, fi kitabihi, dalam kitabnya, alat takwa, atas takwa, min khairatin, berupa beberapa kebaikan, azimatin yang agung, wa sa'adatin dan kebahagiaan, jasimatin yang agung juga. Jadi dalam Al-Quran
terulang-ulang Allah berpesan kepada seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kebaikan, itu syaratnya harus takwa. Ya, syaratnya harus takwa. Famin dalika, diantaranya adalah al-ma'iyatul ilahiyatu, yaitu orang yang takwa itu akan selalu disertai oleh Allah. Al-khifdiyatu, kemudian selalu dijaga oleh Allah. Al-lutfiyatu, yang selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Jadi Allah akan selalu menolong, melindungi, menjaga, menyayangi hamba-hambanya yang takwa. Muttaqin itu tingkat takwanya telah sempurna. Ya. Jadi alladzina taqau dengan muttaqin itu memang kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama. Alladzina taqau itu orang-orang yang beriman. Al-muttaqina artinya juga orang-orang yang beriman. Itu terjemahnya. Tapi maknanya beda, Pak. Ya. Kalau menggunakan kalimat alladzina taqau, orang-orang yang beriman, di situ maknanya sekedar takwa. Nah, alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, di situ maknanya sekedar takwa, walaupun mungkin kadar takwanya hanya 10%. Itu sudah dikatakan alladzina taqau. Ya. Tetapi kalau yang muttaqin itu sudah 100%, gitu. Ya, sama dengan alladzina amanu dengan al-mu'minun. Ya, itu kalau diterjemahkan sama, tapi sebenarnya maknanya beda. Jadi kalau alladzina amanu itu yang penting beriman, walaupun mungkin kadar imannya masih rendah. Tapi kalau sudah al-mu'minun itu imannya telah sempurna. Ya, alladzina taqau sekedar bertakwa, tapi kalau sudah muttaqin itu takwanya telah sempurna. Nah, orang-orang yang takwanya telah sempurna itu selalu disertai Allah, maknanya dilindungi, dijaga, ya, disayangi. Wa min dzalikal al-ilmu laduni, termasuk anugerah yang Allah berikan kepada orang yang takwa adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah. Ya. Jadi tidak lewat guru, tapi langsung dari Allah. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada para rasul dan para nabinya, itu tidak pernah ada ceritanya Nabi itu sekolah dulu, ya, sekolah di SD, lulus SMP, SMA, kuliah, akhirnya diangkat jadi Nabi. Itu tidak ada yang begitu. Ya. Nabi itu dari kecil langsung Allah sendiri yang didik, Allah sendiri yang ngasih ilmu. Itu namanya ilmu laduni. Dan sampai sekarang masih ada ilmu laduni itu. Ya. Ilmu laduni itu sampai sekarang masih ada. Cuma itu hanya diajarkan atau diyakini oleh para santri-santri. Kalau di perguruan tinggi tidak ada istilah ilmu laduni itu. Ya. Yang percaya dengan adanya ilmu laduni itu hanya para santri. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman yang terkait dengan anugerah ilmu laduni tadi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian. Ya, jadi kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Langsung Allah sendiri yang ngasih. Nah, makanya jika untuk mendapatkan ilmu yang bukan laduni, seseorang harus rajin belajar, harus berguru. Berbeda halnya dengan ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu dia dapatkan dari Allah setelah dia jadi hamba yang bertakwa. Maka kemudian metode pendidikan yang diajarkan di pesantren itu selain diajar oleh gurunya sebagaimana di sekolah umum, para santri itu diajari untuk riyadhah, Pak. Ya, riyadhah, olah batin. Ya, ditertibkan sholat 5 waktunya dengan berjamaah, lengkap dengan rawatibnya, puasa sunnahnya, sholat duha, sholat
tahajud, itu diistiqomahkan. Sehingga nanti si santri itu selain mendapatkan ilmu melalui proses belajar mengajar lewat gurunya, bisa mendapatkan keberkahan ilmu langsung dari Allah yang disebut dengan ilmu laduni. Maka kalau di pesantren itu banyak Pak santri-santri yang ketika di sekolah itu kelihatannya biasa-biasa saja, ya, tidak menonjol, tapi setelah dia keluar justru tampak kealimannya. Itu pertanda dia dapat barokahnya. Ya. Jadi banyak yang waktu di pesantren nggak bisa, tapi setelah keluar malah bisa. Itu barokah doa kiainya, barokah dari riyadhahnya, sehingga dia mendapatkan ilmu dari Allah. Bahkan banyak yang diajarkan di sekolah di pesantrennya itu kitab-kitab kecil gitu. Tapi ternyata nanti kemudian dia bisa membaca kitab-kitab yang besar dan paham. Itu juga bagian dari laduni. Beda di tempat pendidikan lain. Pendidikan lain itu kalau waktu di sekolah tidak bisa, nyampe rumah lebih nggak bisa lagi. Ya, nyampe rumah lebih nggak bisa lagi. Tapi kalau di pesantren banyak yang waktu di pesantren nggak bisa, setelah pulang malah jadi bisa. Asalkan pulangnya dapat izin kiainya ya, bukan belum tamat terus pulang sendiri gitu, bukan. Ya. Jadi kalau dapat izin kiainya itu terus, walaupun dia ada di rumah dikirimi ilmu oleh kiainya. Nah, dapat barokahnya ilmu tadi itu. Di syaratnya apa? Syaratnya takwa. Wa min dzalika al-furqanu indal istibahi. Sebagian dari anugerah yang Allah berikan kepada orang takwa adalah orang takwa itu diberikan kemampuan membedakan sesuatu yang serupa. Ya. Tampaknya serupa tapi dia bisa membedakan. Nah, membedakan sesuatu yang serupa itu sulit loh. Ya. Wa wuqu'il askali, dan terjadinya kemuskilan, sesuatu yang sulit dibedakan. Dengan petunjuk Allah seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, walaupun lahiriahnya tampak serupa atau sulit dibedakan. Karena orang yang takwa itu matanya yang berfungsi bukan hanya mata lahirnya, tapi mata batinnya juga berfungsi. Mata hatinya itu lebih tajam daripada mata lahirnya, sehingga tetap bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wal kafaratu, dan bisa menghapus lisayyiati pada kesalahan-kesalahan, wal maghfiratu, dan mendapatkan ampunan lidzunubi untuk dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan furqan bagi kalian. Furqan itu maknanya pembeda, kemampuan untuk membedakan. Kemampuan untuk membedakan ketika menghadapi sesuatu yang serupa atau sulit untuk dibedakan. Dia tetap bisa membedakan karena dapat ilham dari Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan jika kalian bertakwa kepada Allah, maka takwa kalian itu akan menjadikan dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah. Ya, keburukan-keburukannya dihapus, wa yaghfir lakum, dan diampuni dosanya. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah zat yang memiliki keutamaan dan keagungan. Kemudian wa min dzalika an-najatu minan nar. Sebagian anugerah yang Allah berikan kepada orang takwa lagi adalah orang itu akan diselamatkan dari neraka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Wa inna minkum, dan tiada dari kalian, illa wariduha, kecuali kalian pasti akan mendatanginya, mendatangi neraka maksudnya. Kana ala rabbika hatmam maqdiyya, yang adanya neraka tadi, ala rabbika, atas Tuhan kalian, hatmam, pasti, maqdiyya, telah diputuskan. Tsumma nunajji, kemudian Allah menyelamatkan alladzina, kepada orang-orang ittaqau, yang bertakwa. Jadi sesuai dengan ketentuan Allah, para pendosa itu pasti nantinya akan mendatangi neraka.
kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Yang Allah selamatkan itu siapa? Mereka yang bertakwa. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Wa yunajji, dan Allah telah berfirman, wa yunajjillahu, dan Allah telah berfirman, alladzina, kepada orang-orang ittaqau yang bertakwa, bimafazatihim, dengan keberuntungannya orang-orang yang bertakwa, la yamassuhum, tidak akan menyentuh mereka pasu'u, keburukan, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Jadi Allah telah berfirman kepada orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan sehingga tidak akan tersentuh oleh keburukan dan tidak akan bersedih hati. Satu lagi, wa min dzalikal makhraju minas sadaidi. Sebagian dari anugerah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. War rizku, dan rizki min haitsu la yahtasib, yang dari jalan yang tidak dikira-kira. Wal yusru, dan kemudahan. Wa idzamul ajri, dan agungnya pahala. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat sering disampaikan dalam setiap khutbah maupun ceramah-ceramah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ketika kita menghadapi persoalan seakan-akan kita anggap sudah buntu, ya, sudah bingung, kemana-mana udah mentok. Nah itu kalau orang tadi bertakwa kepada Allah, terus mendekat kepada Allah, terus mohon kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang itu juga akan diberikan rizki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari cara yang tidak diduga-duga. Jadi Allah maha segala-galanya, termasuk Allah maha memberi rizki. Allah bisa memberi rizki kepada hambanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Dia menduganya dapat rezeki itu melalui usahanya, ternyata usahanya macet. Menurut hitung-hitungan dia, kalau usaha macet berarti rezekinya juga macet, mestinya kan begitu umumnya. Tapi Allah bisa ngasih rezeki kepada si hambanya walaupun si hamba tadi usahanya macet. Ya, dari mana? Ya dari jalan yang tidak disangka, yang tidak dikira-kira, bisa dari jalan mana saja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, Allah akan menjadikan urusannya menjadi gampang, menjadi mudah. Karena orang yang bertakwa itu, ya, dia tetap ikhtiar, tetap usaha, tapi disertai bersandar kepada Allah. Ya. Dan dia tidak memaksakan kehendaknya. Ya. Orang yang bertakwa itu tidak memaksakan kehendaknya, ridho dengan keputusannya Allah sehingga tidak gampang stres. Nah, orang gampang stres itu karena memaksakan kehendak. Usaha saya ini harus berhasil. Nah, ketika dia mengharuskan dirinya untuk berhasil, itu berarti dia sudah membebani dirinya sendiri, sehingga nanti kalau ternyata kehendak dia itu tidak sama dengan kehendaknya Allah hingga gagal, dia akan kecewa. Nah, itu ya kesalahan dia sendiri. Kenapa? Keinginannya ya tidak disandarkan ke Allah. Tapi kalau orang bertakwa kan segala keinginannya disandarkan kepada Allah. Ya usaha tetap usaha secara maksimal, tapi untuk hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, berhasil ya syukur, kalau tidak berhasil bersabar. Cuma itu aja. Ya, ini ngomongnya gampang, prakteknya sulit. Karena kita sering membebani diri kita sendiri. Itu yang menjadikan kita capek. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus keburukan-keburukannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan mengagungkan pahalanya. Artinya diberikan pahala yang agung. Itulah sekalian sebagian anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Maka sekali lagi takwa ini menjadi pesan penting, karena
dengan kalimat yang singkat di dalamnya menghimpun segala kebaikan. Sehingga takwa ini menjadi rukun utama yang harus disampaikan dalam setiap khutbah. Insya Allah nanti masih ada kelanjutannya ya. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alhum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.